supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi, pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Lihat kiri kanan saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. How are you saudaraku? Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. To be honest ya saudaraku, kita masuk di bulan yang baru dengan seri firman Tuhan yang baru. Tapi buat saya pribadi ini bulan yang spesial. Kita masuk di bulan anniversary dari gereja kita. Dan bersamaan dengan anniversary ini saya rasa Tuhan berbicara rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. The fire is getting bigger. Saya berkatakan lagi saudaraku, the fire is getting bigger. Dan di permulaan bulan ini saya akan berbicara tentang yang namanya fresh fire. Api yang baru. Saya perkatakan turun atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminmu yang paling keras. So kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa api yang baru itu dicurahkan. Hari ini saudaraku saya ingin mengajak justru di momen anniversary ini buat saya adalah satu momen pengingat. Satu momen yang mengingatkan kita kembali seberapa panas api itu menyala di dalam hidupmu. Masihkah api itu menyala? Momen anniversary ini jadi satu momen ya saudaraku, saya ajak bahkan kita bersama-sama yuk cek lagi. Kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Seperti apa api itu dalam hidupmu? Masih adakah saudaraku? Di awal ini saudara saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu. Saya mengkategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang di dalam hidupnya api itu menyala dengan hebat. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? When you are on fire, you cannot hide it. Ketika saudara menyala, ketika apimu menyala, api itu nggak pernah bisa disembunyikan. Ketika apimu menyala, bukan hanya engkau yang bisa merasakan, orang di sekelilingmu itu bisa merasakan ada api atau tidak dalam hidupmu. Saya masih ingat ya saudaraku momen-momen awal mula saudara saya first love. Saya dijamah Tuhan habis-habisan. Every single morning, sebelum saya berangkat ke sekolah. Zaman itu saudaraku mungkin nanti ini bisa dimunculkan saudara. Kalau zaman sekarang kita punya yang namanya Pondok Daud. Bolehkah saya ngomong kepada saudara, you are so blessed. Zaman saya dulu di gereja kita belum ada Pondok Daud saudaraku. Itu sebabnya yang kita lakukan saudaraku, setiap pagi di gereja kita kalau ada satu hal yang tidak pernah hilang dari keluarga Allah. Setidaknya sampai detik hari ini saya ada di gereja ini sejak dari awal ya saudaraku. Roh doa di gereja ini luar biasa. Saya panggil setiap pendoa yang ada di tempat ini ya, kobarkan kembali roh doamu. Karena gereja keluarga Allah yang saya tahu ada sebagaimana ada hari ini. Karena roh doanya itu besar. Setiap kali saya pulang ke kota Solo ya saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah merasakan sangat banyak kesaksian. Orang lewat di gereja kita itu seperti kayak ada yang manggil, datang. Saya itu kalau masuk di gerbang gereja kita, nanti kalau saudara datang UC ya bulan September. Saya tuh setiap kali masuk ya, itu seperti kayak badan saya tuh ada yang narik gitu saudara. Setiap kali saya akan punya kerinduan yang besar masuk di Pondok Daud. Dan itu sudah ada sejak dari awal saya datang ke gereja kita. Roh doanya itu saudaraku. Itu yang membuat saya menyala-nyala. Setiap pagi jam 5 saudara. Zaman itu belum ada Pondok Daud, tapi mereka punya yang namanya doa pagi. Saya masih dengan pakaian seragam sekolah. Sebelum berangkat saya akan datang ke doa pagi saudaraku. 1,5 jam di sana saudara sebelum saya berangkat ke sekolah. Saya akan sujud, saya akan minta perkenanan Tuhan, saya akan minta turut campur Tuhan, saya akan minta hadirat Tuhan itu terus ada sepanjang hari di dalam kehidupan saya, saudara. Dan api yang seperti itu, saudara tidak akan pernah bisa sembunyikan.
setiap hari kerinduan berdoa, itu menyala dengan kuat, saudaraku. Saya pulang dari sekolah ya saudara, setiap hari tanpa terkecuali saya akan cari orang yang bisa saya injili. Saya nggak peduli siapa orangnya, saya ketemu orang saya akan cerita tentang Yesus. Berapa banyak yang setuju dengan saya, ketika apimu menyala kau tidak bisa menyembunyikan. Satu kali saking bersemangatnya saya pernah ceritakan ini. Saya menginjil, saya nggak sadar Pak. Saya nggak sadar Bu. Saya menginjil ke orang gila. Saya beritakan Injil, saya ceritakan tentang Yesus. Saya baru sadar setelah setengah jalan saya cerita, saya baru ngeh, ini kayaknya ada something wrong dengan orang ini deh. Tapi itu tidak menghentikan saya, dan ajaibnya lagi, entah bagaimana orang gila ini dijamah Tuhan, sejak dari hari itu dia mengikuti saya kemanapun saya pergi, saudaraku. Tapi ajaibnya lagi, saudaraku, dia disembuhkan, dialah yang mengajak mamahnya terima Yesus. When you are on fire, you cannot hide it. Setiap hari di dalam kehidupan saya, saudaraku, ini mungkin nanti bisa dimunculkan. Kalau di gereja kita sekarang ada Pondok Daud. Kalau zaman itu, saudaraku, kita doa pagi. Bukan hanya api doa ya saudara, api pelayanan saya itu menyala-nyala. Sadarkah saudara, saya nggak tahu di sini ada nggak yang berasal dari kota yang jauh. Jelas saya tahu ada yang dari Bandung. Jelas saya dari Bandung datang ke sini loh saudaraku. Untuk beribadah setiap hari Minggu sejak dari saya tahu. Saya nggak tahu ada sebagian dari saudara mungkin berasal dari tempat yang jauh. Sebagian orang akan mengatakan kepada saudara, ke gereja aja ngapain jauh-jauh. Tapi berapa banyak dari saudara yang sadar, ketika apimu menyala, jarak bukan jadi masalah. Orang Jakarta mana yang nggak repot? Tapi ketika apimu menyala, repot itu sudah biasa buat Tuhan. Setiap hari saudaraku pulang dari sekolah, saya akan ambil sepeda saya saudara. Saya akan pergi ke kampung-kampung, saya akan beritakan Injil. Tiap hari Minggu saya melayani di sekolah Minggu saudaraku. Di dekat dari rumah saya itu ada satu perkampungan di mana anak-anaknya, maaf saudaraku, cukup kumuh saudara. Di sana saya akan naik becak saudara. Kalau kota Solo itu ada becak. Saya nggak tahu di Jakarta ada becak, nggak ada ya. Di Solo itu ada becak saudaraku. Saya akan bawa 2-3 becak ya saudara. Saya akan ketok rumah ke rumah. Saya akan tanya orang tuanya, boleh nggak anaknya saya bawa untuk ikut sekolah Minggu. Awalnya nggak segampang itu mereka percaya kepada saya saudara. Kalau anaknya diculik gimana gitu saudara. Tapi lama-kelamaan karena mereka mengenal saya, mereka mengenal pelayanan saya. Tiap hari Minggu saya akan bawa 2-3 becak. Kami pangku-pangkuan saudaraku. Anak-anak kecil-kecil saya bawa ikut sekolah Minggu saudara. Ketika apimu menyala, engkau tidak bisa menyembunyikan itu. How can you hide it? Api yang menyala membuat engkau menunjukkan. Dan dengar ini saudaraku, ketika apimu menyala, jangan heran, engkau kerja pun menggebu-gebu. Apa yang kau kerjakan? Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor, apakah krisis, apakah masalah ekonomi, apakah nanti yang terjadi gempa bumi lah, inilah, apalah semuanya lah, apakah itu berpengaruh? Saya nggak bisa ngomong ya saudaraku, yes it can be. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang ya saudaraku, orang lain keadaannya boleh seperti apa ya saudara. Tapi kalau apinya menyala-nyala, orang ini berbeda dari orang lain loh. Entah bagaimana ya saudaraku, hidupnya itu terus bergerak. Dan karena ada kegeraan itu menarik orang. Tiba-tiba dalam hidupnya lompatan demi lompatan, demi lompatan, demi lompatan, demi lompatan. Happen just like that. Orang yang menyala apinya tidak bisa disembunyikan. Bagaimana engkau bisa berdiam diri kalau apimu menyala? Kamu bahkan sementara saya menyampaikan firman ini, saya tahu api itu dinyalakan kembali atas hidupmu. Let the fresh fire come down upon your life. Tapi yang kedua saudaraku, ada orang-orang yang saya kategorikan sudah terbakar dalam hidupnya. Tapi ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin kalau bahasa saya adalah at the early stage of fire. Saudara, saya pernah punya satu pengalaman yang berharga buat saya.
ngelihat bagaimana satu kali saudara kalau di Jakarta kita kenal yang namanya puncak ya. Nah kalau saudara pergi naik ke atas agak ke gunung gitulah saudaraku, cuacanya dingin-dingin gitu ya. Kalau di kota Solo kita kenal yang namanya Tawangmangu. Saya nggak tahu nih ada orang Solo apa nggak di sini. Di Tawangmangu saudaraku itu sama seperti puncak, udaranya dingin saudara. Nah biasanya kita kumpul keluarga. Nah satu kali saudara di tengah kumpul keluarga itu saya ngomong sama adik ipar saya. Nanti saya bawain wagyu, saya bilang gitu. Kenapa saya ngomong sama adik ipar saya? Karena adik ipar saya ini chef saudaraku tadinya. Dia koki. Saya suka masakannya dia. Jadi saya bilang, nanti bawa barbekyuan ya. Saya bawain wagyu, kamu yang masak, saya bilang. Oh siap, kata dia saudaraku. Nah saya berpikir masak wagyu, panggang-panggangan tuh gampang saudara. Tapi ternyata saya dapat kesempatan melihat adik ipar saya ini manggang itu daging. Ternyata not as easy as you see gitu saudaraku. Kita makan gampang tinggal nelen saudara. Tapi ternyata waktu manggangnya itu saudaraku, bakarnya sampai api itu menyala. It's not that easy. In the beginning saudaraku itu satu pengalaman yang buat saya, ternyata seperti ini saudara. Tahukah saudara, api menyala tidak langsung begitu saja menyala. Saya melihat bagaimana adik ipar saya mengumpulkan bara ya saudaraku. Itu dikipasin yang sampai keringet netes saudaraku, dikipasin. Baranya yang tadinya hanya karkol ya saudaraku, karbon itu. Dia awalnya cuman nggak ada tanda-tanda, lama-lama ada kayak merah-merahnya. Dan saudara harus tahu, itu nggak bisa langsung menyala. Satu dengan yang lain harus dideketin. Kipasin terus saudaraku. Saking adik saya capek pakai kipas angin saudara. Udah gayanya udah beda gitu saudaraku. Saking kita akhirnya nunggu kelamaan ini nggak nyala-nyala. Adik saya jengkel saudaraku, karkolnya dipanasin di atas kompor, sama aja sebenarnya saudara. Tapi kita pengen ngerasain wagyu yang dipanggang gitu saudara. Dari situ saya mengerti ternyata nggak segampang itu. Ketika apimu baru menyala di awal, saudara harus pastikan. Engkau harus dekat-dekat dengan orang yang sama-sama menyala. Karena saya melihat ketika karkol itu ya saudaraku, apa sih bahasanya kalau di sini arang ya? Ya ampun dari tadi saudara. Ketika itu mulai ada bara-baranya merah saudara. Saudara gabungin dengan karkol-karkol arang-arang lain yang belum nyala. Itu bisa mati merah-merahnya saudaraku. Itu saudara harus satuin dengan yang karkolnya udah mulai ada merah-merahnya. Saudara kipasin lagi. Dia tiba-tiba api kecil keluar. Sadarkah saudara? When you are at the early stage, that's good but that's not enough. Kasih makan terus tuh apinya dalam hidupmu. Terus kobarkan. Dengan cara bagaimana? Go to church. Dengan firman yang membakar apimu. Punyai komunitas. Pastikan orang-orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang yang positif. Karena yang ketiga saya kategorikan saudaraku. Apinya sudah hampir padam. Saya nggak tahu, saya berdoa nggak ada yang di tempat ini apinya hampir padam, aminnya yang paling keras. Saya berdoa tidak ada yang apinya hampir padam, aminnya yang paling keras. Karena, coba saya ajak renungin ya saudara, orang kalau apinya sudah nyala, itu saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau api sudah sampai nyala, dia mau padam, itu nggak gampang loh. Saudara yang di sini pernah nggak ikut api unggun? Pernah ya? Itu nyalainnya kan nggak gampang tuh. Tapi sekalinya api itu sudah menyala saudaraku, itu nggak segampang itu padam loh. Butuh berjam-jam, bahkan saudara tinggal tidur, besoknya mungkin juga masih ini loh saudaraku. Nggak segampang itu. Coba renungkan pemikiran saya ini. Untuk api yang sudah menyala sampai dia bisa hampir padam, what happened? What happened? Not that easy. Saya come dengan dua penyebab saudaraku. Api bisa sampai hampir padam. Di pemikiran saya yang pertama saudara. Apinya baru at early stage. Yang tadi, yang kedua ya saudaraku, level yang kedua. At early stage. Tapi saudara biarkan, saudara nggak tambah-tambahkan dengan arang-arang yang lain.
Saudara tidak satukan dengan arang-arang yang lain. Sehingga api itu akhirnya sudah muncul, bisa hampir padam. Itu sebabnya saya katakan, senggol kiri kanan, ikut komsel. Ikut komsel. Ikut komsel, terserah saudara bosan pendeta saudara ngomong komsel, terus ikut komsel. Kenapa? Karena kalau apimu itu mau dinyalakan, engkau butuh arang-arang yang lain yang juga berkobar. Oh come on. Coba ya saudara kalau saya mengatakan ini. Satu arang yang sudah keluar bara-baranya, saudara biarin aja dia sendiri. Saya tanya, hitungan waktu, mati enggak itu? See? Tapi satukan dengan arang-arang yang lain. Kipasi, menyala enggak dia? Menyala. Pastikan kau punya komsel yang sehat. Pastikan di dalam komselmu orang-orangnya positif. Oh saya harus ngomong saudaraku, bahkan di gereja pun jauhi gosip saudara. Kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang isinya gosip, ngomong aja terus terang, saya nggak punya waktu untuk gosip. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena kalau arang itu didekatkan dengan arang yang padam, bukannya arangnya menyala, semakin cepat dia padam. Hati-hati, bukan hanya komsel ya saudaraku, bukan hanya komunitas. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Hari-hari ini kalau ditanya, Pastor saya nggak punya TV, saya udah nggak lihat TV. Betul saudara, TV masih, puji Tuhan kalau saudara masih lihat TV. Kenapa? TV-nya nempel tembok. Kan nggak mungkin tuh saudara bawa-bawa TV kemana-mana. Tapi yang jadi masalah sekarang, saudara nggak nonton TV, tapi YouTube kan di handphone. Kalau TV saudara nggak bisa jebol tembok. Tapi YouTube handphone saudara bawa kemana-mana. Ayo, siapa di sini yang kalau mau tidur harus nonton dulu? Bangun tidur nonton dulu. Istirahat kerja nonton dulu. Nah pertanyaannya yang saudara tonton apa? Halo? Zaman sekarang ini informasi ada di mana-mana, terbuka lebar. Yang satu bilang Kristen apa? Enggak usah ini Alkitab. Alkitab itu hanya buku panduan yang bisa disesuaikan sepanjang zaman. Yang satu lagi bilang katanya Kristen karismatik, Kristen palsu, apalagi saudaraku. Lah terus kalau saudara dengarkan seperti itu terus, apa yang ada di benak saudara? Yang mengerti aminnya yang paling keras? Atau hanya saja saya aja yang nonton perkembangan hari-hari ini saudaraku? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang seperti itu kau biarkan terus berbicara dalam hidupmu, apimu padam. Tapi yang kedua saudaraku, api bisa padam setelah dia menyala begitu rupa. Perhatikan ini. Karena kalau nggak hati-hati ya saudaraku ya. Ada faktor-faktor yang kalau diguyurkan ke api itu bisa mati. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Pertahankan terus kekecewaan dalam hatimu dan itu akan memadamkan apimu. Kalau saudara tidak berurusan dengan kekecewaan, saudara tidak berurusan dengan kekhawatiran, saudara tidak berurusan satu demi satu dengan ketakutan dalam hidupmu, itu memadamkan api. Dan by the way saudaraku, wagyu itu hanya enak kalau apinya menyala dengan besar. Coba panggang wagyu di tengah api yang nyalanya biasa-biasa. Gak enak. Gak mateng. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Orang Kristen yang paling menyenangkan adalah kalau apinya menyala. Baru bisa mateng. Kalau apinya setengah-setengah, mau dipakai untuk rebus air, airnya nggak bisa mendidih. Jangan heran saudaraku, kalau apimu hampir padam, saudara pernah perhatiin nggak? Biasanya saudara kalau ulang tahun, saudara mau berusaha menyalakan birthday cake dengan lilin yang apinya goyang. Kena angin sedikit aja. Saudara bawa lilinnya kayak apa?
Betul? Betul? Tapi kalau apinya besar, bisa nggak digituin? Nggak bisa. Ketika apimu kecil ya saudaraku, nggak butuh masalah besar. Nggak butuh angin badai. Ketika apimu kecil, cuma diginiin doang loh. Jangankan saudara bicara soal badai masalah. Cuman mati dengan sendirinya saudaraku. Doa saya hari ini api itu dinyalakan kembali loh. Karena kalau apimu hanya biasa-biasa, apimu hampir padam, butuh masalah kecil saja untuk membuat apimu. Dan yang terakhir saudaraku, saya kategorikan sebagai apinya sudah padam. Kalau yang apinya sudah padam, saya hanya bisa mengatakan ini saudara. Seperti zombie. Saudara datang ke gereja, tapi you do not get anything. Saudara nggak dapat apa-apa. Saudara datang ke gereja ya, sudah hanya menjadi seperti kayak apa? Feeling guilty aja, orang Kristen kok nggak ke gereja. Yang mengerti katakan amin. Tapi ketika saudara datang ke gereja, yang ada cuma kayak gini. Ini pendeta kapan selesainya? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Saudara masih pelayanan, saudara masih ibadah, saudara masih berdoa, saudara masih bekerja, saudara masih tinggal sekamar dengan istrimu, suamimu. Tapi itu hanya keharusan. Doa saya hari ini saya benar-benar ya saudaraku, di momen ulang tahun gereja kita ini, satu demi satu api itu fresh fire, api yang baru dinyalakan. In case ada sebagian dari saudara-saudara berkata, Pastor, api dalam hidupku sudah menyala. Good. Boleh nggak saya tantang? Buat saudara di tempat ini yang sedang on fire, saya tantang dengan satu kebenaran ini. Apimu tidak pernah bisa menyala terlalu besar. Maksudnya bagaimana? Artinya apa? Dengar ini saudaraku, jangan pernah merasa cukup. Saya membaca, saya stumble upon this verse saudaraku. Daniel pasalnya yang ketiga ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengar ini saudaraku. Diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Saya tanya, buat saudara yang apinya sudah menyala, masih bisakah dinyalakan lebih besar lagi saudara? Bisa nggak dinyalakan 2 kali lipat? Bisa nggak dinyalakan 3 kali lipat? Bisa nggak dinyalakan 4 kali lipat? Saya berkatakan ya, buat saudara yang apimu sudah menyala, dinyalakan 7 kali lipat. Wah, aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah. Nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Karena kadang saudaraku ada api yang ketika saudara nyalakan, yang ngerasa panas cuma diri saudara sendiri. Saudara panas, jengkel lihat orang di kiri kanan kok nggak panas-panas. Pernah ngalami itu? Ada di sini yang apinya menyala-nyala, suami istri, istrinya menyala-nyala, suaminya belum. Yang ngerasain panas cuma saudara. Tapi lihat, setelah api itu dipanaskan 7 kali lipat. Ayatnya yang ke-22, yuk kita lihat. Boleh dimunculkan? Multimedia. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, saudaraku. Sehingga apa? Nyala api itu membakar, mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesak, dan Abednego itu ke... Kalau saudara on fire, tapi kiri kananmu rasanya belum on fire, nyalakan apimu lebih besar lagi. Saya challenge saudara. Kalau saudara sebagai suami atau istri di rumah, kok yang nyala cuma saya aja ya? Anak saya kok biasa-biasa? Pasangan saya kok masih biasa-biasa? Nyalakan lagi lebih besar saudaraku. Nyalakan sampai 7 kali lipat. Sehingga mau gak mau orang di sekelilingmu bersentuhan dengan engkau harus menyala. Ngobrol sama saudara, mereka akan ngomong, kenapa ya? Kok ngobrol sama kamu kok rasanya ada sesuatu di dalam diri saya yang berkobar-kobar. Saudara masih ingat murid-murid yang berjalan ketemu Yesus setelah mereka sedih?
dengar kabar Yesus disalib. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, apa yang mereka katakan? Aku ngobrol sama kamu kok, dalam diriku ini ada sesuatu yang berbeda ya. Doa saya, keluarga Allah di tempat ini, para pelayan Tuhan, jemaat keluarga Allah di tempat ini, kemanapun engkau pergi, orang berbicara dengan engkau, apinya dikobarkan kembali. Mereka dengar kesaksianmu, mereka dengar ceritamu, mereka dengar apa yang kau kerjakan. Apinya menyala kembali, aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dinyalakan 7 kali lipat. Tapi buat saudara yang early stage, senggol kiri kanannya, sedia kipas banyak-banyak. Loh benar saudaraku, pastikan saudara dikelilingi dengan orang-orang yang punya kipas yang banyak. Jangan kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang apinya padam. Anak saya saudaraku, saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Kita sebagai orang tua pun ya saudara, kita punya tanggung jawab loh. Untuk menyediakan environment supaya anak-anak kita itu apinya menyala. Jessica, saudara, anak saya yang sulung, saudaraku, anak saya yang pertama, saudara. Kemarin waktu saya ajak ke Nigeria, kami pulang, saya aja jet lag, jujur capeknya minta ampun, saudaraku. Karena perjalanan ke Nigeria cukup jauh. Udah capek, saya mau pulang. Pas itu hari Minggu, saudaraku. Sudah sepanjang perjalanan kita udah nyampe-nya tuh sore kalau nggak salah jam 5 lebih, saudara. Saya pikir saya datang juga udah percuma, ibadah udah terakhir, saudaraku, sudah dijadwal semuanya dan lain sebagainya. Anak saya ngomong sama saya, Mami, aku nggak usah pulang rumah, aku nggak usah mandi, aku mau langsung ke gereja. Cik, kamu nggak capek? Udah seharian perjalanan loh. Aku mau ibadah. Saya sebagai pendeta kalah dengan anak saya, saudaraku. Dia nggak mandi, dia taruh barang, langsung dia tinggalkan, dia datang ibadah, di tengah sudah capeknya minta ampun. Kenapa saudara saya katakan capeknya minta ampun? Saudara yang pernah ke Nigeria dengan saya tahu apa yang saya katakan. Hari Jumat, itu ibadah selesai itu bisa jam 4, jam 5 pagi, saudara. Pesawat kami itu mengharuskan kami jam 6 pagi sudah meninggalkan lokasi. Artinya kami itu nggak tidur, saudara. Sepanjang hari itu harus nunggu di bandara. Itu sebabnya kenapa saya katakan capeknya minta ampun. Dan malam itu, itu malam yang sangat menguras air mata, saudaraku. Jadi kami semua itu udah kayak sayur, saudara. Tapi karena api itu menyala dalam hidup anak saya, dia menolak pulang, saudara. Dia datang ibadah, recharge lagi. Saya perkatakan ya saudaraku, ada orang-orang di tempat ini ya, apimu dinyalakan loh. Up to the point ya, saudara punya kehausan yang begitu rupa. Karena sadarkah saudara, sekali api itu menyala saudaraku. Jangankan berbicara masalah saudara, gosong itu saudara. Benar. Yang dibutuhkan orang Kristen bukan gak punya masalah. Masalah itu cuma bahan bakar aja, saudara. Kalau saudara tahu apimu menyala ya, masalah itu bukan apa-apa. Masalah itu malah justru berubah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi bukan eliminasi masalah, tapi kobarkan api. Kobarkan api. Api yang berkobar menyebabkan masalah-masalah yang terjadi dalam tempat kerjamu terasa kecil. Tapi kalau nggak ada api, masalah kecil pun bisa jadi besar. Yang sepakat amin yang paling keras. Pastor, gimana kalau api saya hampir padam? Matius 12 saudaraku, kita lihat yuk. Matius 12 ayatnya yang ke-20. Saudara pernah dengar lagu ini? Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamnya, dia akan jadikan terang.
untuk kemuliaan. Jadi. Bahkan kalau toh apimu padam ya saudaraku. Yang saya tahu. Bahkan ketika sudah terlambat bagi Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus. Masih ingat kisah tulang kering? Tuhan itu sampai tanya sama Yehezkiel, Yehezkiel, bisa nggak nih tulang kering dibangkitkan lagi? Saking udah begitu keringnya, seorang nabi sekelas Yehezkiel tuh sampai ngomongnya sama Tuhan, kalau buat saya loh ya saudara, berhikmat sekali saudara. Dia mau ngomong nggak bisa kok, berani-beraninya ngomong sama Tuhan nggak bisa, kan gitu saudara. Dia mau ngomong bisa, kok kondisinya sudah kering sekali gitu kan. Jadi dia jawab dengan sangat berhikmat, hanya Engkau Tuhan yang tahu. Artinya apa saudaraku? Secara manusia buat Yehezkiel nggak mungkin. Tapi kan ya masa mau bilang sama Tuhan nggak mungkin? Orang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia menjawab dengan bijaksana. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Tetapi bahkan dari tulang yang kering dia bangkitkan menjadi pasukan yang gagah perkasa. Saya nggak tahu kondisimu hari ini ya saudara. Kalau toh ada yang apimu sudah hampir padam. Saya perkatakan atas hidupmu. Bahkan kepada Gideon pun dia memanggil. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini saya memperkatakan hal yang sama. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Bangkit kembali. Tidak ada yang terlalu terlambat. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Pertanyaannya sekarang buat saudara, which one are you? Yang manakah engkau? Yang manakah engkau? Apakah apimu sudah hampir padam? Yang manakah engkau? Apakah engkau sudah menanti-nantikan, pastor? Masalah saya sudah bertubi-tubi terlalu lama. Saya sudah nggak bisa menunggu lagi, api saya sudah hampir padam. Dengar ini saudara. Saya akan bacakan saudara satu kisah yang sangat unik. Kita buka yuk, Kejadian 15 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Ini kisah ya saudaraku. Biasanya kebanyakan orang Kristen hanya membaca di bagian atasnya. Ini kisah sangat terkenal sekali. Sebelum kita masuk ayat 10-12, saudara buka di Alkitab saudara, boleh nggak saudaraku? Yuk buka yuk, jangan tersesat ke WhatsApp, jangan tersesat ke Instagram, ke apapun saudaraku. Buka Alkitab aja. Buat saudara yang Alkitabnya udah terlanjur di-erase, download Alkitab lagi saudara. Oke, buka ayat pertama. Kalau saudara baca ayat pertama, maka saudara akan ingat ini adalah kisah pada saat Tuhan itu datang sama Abraham. Tuhan ngomong, datanglah firman Tuhan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dijawab apa sama Abraham? Tuhan, apa yang akan engkau berikan? Aku tidak meninggalkan, aku tidak punya anak. Masih ingat kisahnya ya saudaraku? Dari kisah ini nanti saudara telusuri, saudara baca lagi, saudara akan menemukan Tuhan bawa Abraham keluar, melihat bintang di angkasa, pasir di pantai, pasir di lautan saudaraku. Dan Tuhan ngomong sama Abraham, seperti itulah nantinya keturunanmu. Dari situ Abraham dikasih janji, saudara nanti turun ayat yang kelima, ayat yang keenam, lalu percayalah Abraham. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Turun lagi saudaraku, dari janji Tuhan ini disil, dimeteraikan dengan persembahan. Lihat saudara, Abraham disuruh Tuhan ngomong, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing berumur 3 tahun, seekor domba jantan, bla bla bla. Abraham taat. Abraham kasih persembahan di hadapan Tuhan. Nah ini sesuatu yang unik terjadi. Abraham taat saudaraku, tapi ayat 11, coba saudara buka. Justru yang terjadi, burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu. Maka Abraham mengusirnya. Lihat ini saudara. Kalau api tidak menyala ya saudara, yang datang burung buas. Tapi aneh, buat saya kisah ini sangat aneh. Kenapa? How can it be? Tuhan yang nyuruh,
Tuhan yang ngasih perintah, Abraham taat, tapi nothing happen. Kita lanjutin ya saudara, ayat 12. Menjelang matahari terbenam, itu belum terbakar dagingnya saudaraku. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ini lebih aneh lagi buat saya. Kok bisa? Yang nyuruh Tuhan, Abraham taat, tapi api tidak menyala. Yang ada, api itu terus-menerus ditunggu-tunggu, nggak nyala-nyala. Abraham udah capek. Sampai muncullah gelap gulita. Nah, kalau saudara nanti baca ya saudaraku, ayat 13 turun ke bawah, ini nubuatan tentang apa yang akan terjadi ke bangsa Israel. Kalau nanti saudara baca, ambil waktu baca di rumah saudaraku, waktu saya terbatas. Intinya saudaraku, ini nubuatan yang tidak mengenakkan bagaimana bangsa Israel. Tuhan ngomong sama Abraham, 400 tahun nanti anak cucumu itu akan harus di ini itu dan lain sebagainya. Itu ada semua di sana saudara. Ayat 17, nah ini saudara. Setelah Tuhan memberikan semua nubuatan itu, ayat 17. Ketika matahari telah terbenam. Di dalam Alkitab ingat ya saudaraku, tidak hanya kalau saudara membaca, itu bukan hanya berbicara tentang matahari benar-benar terbenam. Tapi segala sesuatu itu selalu gambaran. Saudara harus ingat itu, ketika membaca Alkitab, saudara harus paham hal itu. Ketika matahari terbenam saudara, hari menjadi gelap. Kelihatanlah perapian yang berasap tiba-tiba saudaraku. Beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Oke, saya jelaskan sedikit ya. In case buat saudara bingung. Pastor, apa yang dimaksud dengan pastor nih? Bacain ayat ini. Ada di dalam kehidupan kita ya saudaraku, momen-momen di mana kita itu menanti janji Tuhan. Semua yang diperintahkan kita kerjakan. Tapi nothing happen. Semakin ditunggu, yang ada bukannya matahari itu terbit, tapi gelap. Saudara lakukan semua bagian saudara, tapi nggak kunjung datang. Sampai seperti Abraham, mungkin ada sebagian dari saudara tertidur. Rohmu sudah tertidur. Apimu itu kayak sudah, istilahnya buat saudara, aku sudah tunggu begitu lama. Aku kerjakan semua bagianku, tapi mana Tuhan? Bolehkah saya perkatakan ini atas hidup saudara? Be patient. Be patient. Dia sedang mengerjakan bagiannya. Be patient. Karena Tuhan berkata kepada Abraham, memang harus genap waktunya. Nggak bisa enggak. Kalau nanti saudara baca ayat 14, ayat 13, ayat setelah itu saudaraku. Maka saudara akan menemukan memang di dalam kehidupan ini ya saudaraku, ada yang namanya his time dan its time. Oke? Ketika its time-nya ini belum genep ya saudara, mau saudara telur, saudara pengen ini dipecahin supaya lahir anak ayam. Kalau belum waktunya, saudara pecahin yang lahir telur dadar saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oke. Sampai sini saudara nangkep ya. Segala sesuatu itu bukan hanya his time, tapi its time. Di dalam menanti its time itu, saya berdoa ya saudaraku. Engkau tidak kehabisan kesabaran. Di dalam menantikan its time ini. Jaga apimu tetap menyala. Karena itu yang menjadi semangat dalam kehidupanmu untuk go through. Melewati setiap masalah. Karena hidupmu tanpa api gak ada dampak saudara. Seperti saya katakan, hanya ketika ada api ya saudaraku, daging itu bisa matang dan enak untuk dimakan. Hanya ketika ada api, kita baca ayatnya saudaraku, Yesaya yuk. Pasalnya yang ke-64 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sekiranya engkau mengoyakkan langit, lihat. Engkau turun, pada saat Tuhan turun. Gunung-gunung goyang di hadapanmu. Artinya apa saudara? Ketika saudara melibatkan Tuhan, ketika Tuhan turun. Gunung itu melambangkan masalah. Gunung itu melambangkan sesuatu yang terlalu besar dan tidak bisa kita kalahkan. Tapi pada saat Tuhan turun, gunung itu bergoyang. Pada saat Tuhan turun, seperti api membuat ranggas menyala. Ranggas itu apa saudaraku? Rumput kering.
Ketika Tuhan turun, itu berbicara apa? Kehadiran Tuhan, the presence of God, visitation-nya Tuhan, lawatannya Tuhan. Itu membuat buluh yang sudah terkulai, rumput yang sudah kering, menyala-nyala seperti api. Membuat air mendidih. Selama bulan Agustus kemarin ya saudaraku, firman Tuhan berbicara kepada kita, the wind is blowing in your favor. The wind is blowing. Kalau saudara mau tahu kunci api itu menyala, harus ada angin. Dikipasin kan? Kenapa? Saya itu belajar tentang hukum ini ya saudaraku, dari kejadian yang sangat gak mengenakan di Jogja ketika gereja kita terbakar. Banyak orang gak mengerti saudaraku. Ketika gereja kita terbakar itu pintu dibuka saudara. Tetapi banyak orang gak ngerti, pada saat pintu dibuka, apinya itu menyala semakin besar, saudara. Jadi ternyata itu gak boleh, saudara. Semakin jendelanya dibuka, api itu berkobar, Pak. Kenapa? Karena ternyata makanan utamanya api itu O2, saudara. Oksigen. Oksigen. Wah, itu api tiba-tiba kayak besar sekali, saudaraku. Engkau gak bisa hidup tanpa oksigen, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Apimu gak bisa menyala kalau gak ada angin yang dari Roh Kudus. Come on. Minta Tuhan itu hadir. Minta lawatan. Saya ajak buat saudara yang belum daftar UC ya. Ikut yuk. Pastor, ngapain repot-repot kita datang UC? Saya bisa ibadah hari Minggu di sini. Betul, saudara. Tapi tahukah saudara kenapa tiap UC saya selalu repot-repot datang saudaraku? Sekalian ya saya pendetanya kan gitu saudara. Enggak datang digantung saya saudaraku. But that is not the reason. Tahukah saudara kenapa? Karena di UC orang-orang yang apinya menyala itu kumpul bareng. Api yang menyala itu menarik api-api yang lain. Ketika disatukan, bayangkan apa yang terjadi. That's why I love UC. Saudara yang belum pernah datang UC ya saudaraku, saya tahu itu repot, saya tahu itu kita harus ke kota Solo ya. Datang UC. Usahakan datang. Dari Jakarta aja, tahun ini sudah ada kalau saya nggak salah hampir 400 orang nanti berangkat ke kota Solo saudara. Kita kasih tepuk tangan saudara. Ada yang kompakan naik mobil, ada yang kompakan naik kereta, ada yang naik pesawat terbang sama-sama. Usahakan datang. Kenapa? Saya waktu mengkhotbahkan tentang corporate anointing ada yang protes sama saya gitu. Pastor, emangnya kalau saya berdoa di rumah nggak ada pengurapan Tuhan? Ya ada. Saya nggak bilang bahwa nggak ada loh saudara. Apakah ketika saya datang ke gereja nggak ada pengurapan? Ada. Yang saya katakan, kenapa saya dorong UC saudaraku. Bara yang cuma satu, saudara taruh unul-unul satu saudaraku. Sama bara yang baru nyala sedikit ini, saudara tumpuk dengan bara-bara yang lain. Sama atau beda? Beda. Nggak akan sama. Pada saat di UC, engkau satukan dengan orang-orang yang sama-sama menyala. Saudara bisa merasakan, saudara yang sudah pernah ikut UC tahu yang saya katakan. The fire, apinya dinyalakan, saudaraku. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah, saudara. Dan yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan ini. Sadarkah saudara, kalau ada faktor yang paling dibutuhkan dari api itu menyala, bukan hanya angin, saudara. Minyak. Minyak. Come on. Saudara masih ingat kisah gadis bodoh dengan gadis bijaksana? Kita buka ya. Sebentar yuk, kita lihat. Matius pasal 25 ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang 8 ini sebenarnya menceritakan seperti ini. Perhatikan ke depan saudaraku. Kalau boleh saya tanya, di awal, baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh, bedanya apa? Di awal. None whatsoever. Yang bodoh apinya nyala. Yang bijaksana apinya juga nyala.
Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu mereka datang ke pesta perjamuan kawin anak domba. Tujuannya sama. Bedanya apa? None. Dua-duanya, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, tertidur. Saudara mengerti poin saya? Bodoh dan bijaksana di depan gak ada bedanya. Buat saudara yang berkata, ini kok sampai tertidur sih, keterlaluan sekali. Oh, saya kasih gambaran zaman sekarang ya saudara. Gambarannya gini, saudara diundang ke pesta pernikahan jam 6 sore. Sampai jam 7 mempelainya belum datang. Sampai jam 8 mempelainya belum datang. Sampai jam 9 mempelainya belum datang. Saya tanya, apa yang saudara lakukan? See? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Alkitab berkata, tengah malam itu mempelai datang. Dari jam 6 undangan, itu mempelai datang jam 12. Ya nggak heran dong, pada tidur. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Puji Tuhan aja sebagian pulang kan saudara. Ini nggak pulang gitu saudara. Saudara menangkap yang saya maksudkan? Nah, bisa ngelihat picturingnya kan saudaraku. Nah, itu sebabnya kalau baca Alkitab jangan hanya sekedar baca saudara. Di-imagine, digambarkan gitu. Dibayangkan, di-picturing. Supaya saudara mengerti, oh kenapa ya ini pada tidur gitu kan. Karena ya emang kenyataannya mempelai nggak kunjung datang. Nah dengar ini saudaraku. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Di awal apinya sama-sama menyala. Nothing different. Sampai sama-sama yang bijaksana dan sama-sama yang bodoh harus menanti janji itu digenapi. Saya tanya, di momen itu ada yang apinya mulai padam? Ada di sini yang ngalami? Kenapa nggak kunjung-kunjung datang Tuhan? Kenapa nggak digenap-genapi? Kenapa Tuhan sudah ngomong tapi nggak terjadi dalam kehidupanku? Kenapa mujizat terjadi buat orang lain tapi bukan aku? Di momen itulah antara yang bijaksana dan bodoh kelihatan bedanya. Dan perbedaannya bukan masalah api menyala nggak menyala. Perbedaannya bukan masalah tidur nggak tidur. Yang bijaksana pun bisa tidur. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Adakah persediaan minyak? Engkau masih punya minyak itu nggak sampai akhir?
Buat yang udah puasa luar biasa, selesaikan. Saudara mungkin sebagian mau lanjut lebih dari 10 hari, bagus. Buat yang belum saudaraku, saya ajak yuk. Karena akan tiba waktunya di mana bahkan ketika saudara mau beli minyak, sudah terlambat. 5 gadis bodoh itu bukan gak lari untuk beli loh. Mereka beli. Tapi waktunya sudah terlambat. Waktu membeli minyak adalah now. Bukan setelah saudara ada masalah. Tapi justru engkau mempersiapkan sehingga pada saat masalah itu datang, engkau bisa menang sampai akhir. Apimu cukup. Nyalanya cukup. Engkau tidak berhenti di tengah jalan. Berapa banyak yang mau? Apinya dinyalakan kembali, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Engkau yang merasa buluh itu sudah seperti terkulai. Engkau yang merasa apimu sudah hampir padam, saudaraku. Datang kembali kepada Dia. Nanti setelah perjamuan kudus, saudara. Ini saya akan mengambil waktu untuk perjamuan kudus. Tapi nanti setelah perjamuan kudus, saudaraku, saya mau berdoa. Khususnya buat saudara. Yang hari ini saudara merasa apimu tidak cukup loh untuk menghadapi yang ada di depanmu. 2024, 2025 nanti saudaraku, ini tahun yang menurut saya sangat unik. Pastor Jonathan itu mendapat gambaran, at the same time, gelap itu ada saudaraku. But at the same time akan ada orang-orang yang justru di dalam kegelapan itu terangnya menyala semakin terang. For me itu adalah satu hal yang very unique ya. Ya saya 60 saudaraku. Justru dari dalam gelap, terang itu dimunculkan. Tapi tidak akan bisa kalau apimu itu nggak menyala. Engkau nggak akan punya cukup gitu. Yang ada bersamaan dengan kegelapan itu semakin dilingkupi oleh kegelapan. Jadi saya ajak saudara, ketika kita nanti masuk di dalam perjamuan kudus, saudara boleh siapkan. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saudara bisa siapkan roti dan anggur ini. Saudara bisa keluarkan rotinya dari plastik. Saudara bisa buka terlebih dulu cawan anggurnya. Ada yang belum dapat saudaraku? Boleh angkat tangan. Petugas perjamuan kudus bisa membantu saudara. Sudah, saudaraku semuanya? Oke. Kalau saudara sudah dapatkan, kita sama-sama berdoa. Bapa saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan setiap kami petugas perjamuan kudus-Mu, kuduskan dan layakkan kami. Sehingga hidup ini Tuhan, hidup yang membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Kami bawa roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Angkat roti itu tinggi-tinggi di atas kepalamu saudaraku. Malam pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti itu, mengucap syukur ke atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini tubuhnya dihancurkan. Itu sebabnya dia berkata, oleh bilurku engkau sembuh. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan itu di atas kepala saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini darahnya dicurahkan atas kehidupanmu? Itu sebabnya saudaraku, diputihkan kembali engkau yang sudah merah seperti kermisi. Diputihkan kembali seperti salju.
darahnya memungkinkan kita, saudaraku, untuk datang di hadapan tahtanya. Darahnya menyucikan kembali dosa-dosamu. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Yesus. Angkat kedua tangan saudara, kita tutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Kedua tangan yang kau angkat di hadapan Tuhan, apa yang dikerjakan tangan ini dibuatnya berhasil. Sehat tubuhmu, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan segala perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Yesus Tuhan, pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.